Hello. Allah, ribet banget positioning dari tadi nggak mulai-mulai. Ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Woohoo! Ih, sayang aku malu deh. Cewek gua YouTuber. So, hari ini I have a special guest, yaitu perkenalkan dirinya. Kenalin gue cowoknya Karin. Asik, namanya siapa? Rizky FTR. Oke. Seorang perintis di dunia musik. Masya Allah. Dan juga kekasih sekaligus belahan hatinya Karin. Masya Allah. Dan hari ini gue berkesempatan untuk mampir ke YouTube-nya Karin. So, hello Karin lovers, Karina Risius. Jadi hari ini kita mau bikin Q&A. Siapa sih kita sayang bikin Q&A segala? Aku suka kesel. Artis papan atas, Pak. Cuma aku tuh nanya ke kalian kan, pingin video YouTube apa setelah kemarin. Terus banyak yang minta Q&A bersama Rizky FTR gitu. Mungkin orang bukan kepo sama aku, tapi sama kamu kali ya. Yes, jadi lewat aku. Terus surprisingly banyak banget yang nanya. Gini aja sistemnya, aku pilih satu, kamu pilih satu. Oke. Gabungin aja dari akun aku sama akun kamu. Kita sambil makan by the way guys, biar nggak awkward. Hari ini kita disponsorin sama Shilin. Belum, tapi Shilin kalau mau let me know. Without further ado. Asik, without further ado. Gini ya sayang, let's get started gitu ya. Let's get started. Dari aku dulu ya. Aku pilih satu. Yang Wow, banyak banget. Udah. Pertama kali suka Iki kapan? bentar dong, kan aku dulu yang pilih. Oke, pertanyaan pertama dari Anfuen. Pertama kali ketemu, gimana ceritanya? Kayaknya banyak juga yang kepo ya sama pertanyaan ini. Oke, kalau kita pertama kali ketemu itu pas SMA. Kita tuh satu SMA di mana SMA N34 Jakarta. Yes, Pondok Labu. Nah, Yep. itu pertama kali banget kita ketemu. Tapi pertama kali tahu nggak satu sama lain? Sebenarnya gue lebih tahu Karin duluan. Karena Karin itu dulu kan SMP-nya kan di SMP Al Ikhlas. Nah, terus kayak dia tuh kayak masuk explore. Dulu tuh masih explore, bukan FYP, explore Instagram gue. Terus gue lihat kayak, oh nih, cewek. Boleh-boleh juga. Terus kita pencet follow lah, terus waktu itu followers dia masih lumayan banyak juga kan. Di angkatan kita waktu itu tuh kayak, oh, seleb nih. Laki-laki tinggal ada cewek yang ini dikit follow. Nah, gue dulu kayak gitu. Jadi gue tahu dia duluan. Oke, nah kalau aku, sebenarnya aku tuh punya teman SD. Terus kita ketemu, aku sama teman SD aku, terus dia bilang, gue punya teman SMP yang masuk 34 juga, terus dia suka nyanyi. Kan lo juga suka nyanyi, namanya Rifki. Terus aku bilang, ya udah nggak kepo aja gitu. Peduli tuh dia. Nah ya udah sampai akhirnya pas SMA ketemu. Sebenarnya kita juga beda kelas ya awalnya. Aku IPS, kamu IPA. Ya, terus gue dari IPA itu pindah ke IPS. Waktu itu gue kan japres kan, terus kayak ngambil langsung IPA aja gitu. Terus dia kayak, ya IPA dulu, kalau nggak kuat IPS. Nah, gue nggak kuat. Dia pindah ke IPS dan pas banget ke kelas aku. Tapi kamu tahu gak sih kenapa aku pindah ke IPA ke IPS? Kenapa? Enggak, aku tahu kamu nggak Pasti mau, bukan kan? gara-gara kamu, bukan Ya gara-gara udah, aku kamu. juga nggak kepedean. Ini hari pertama aku di IPA kan, terus kayak udah baru semi belajar gitu. Terus gurunya kayak bilang kayak, oke, ini ada kelapa jatuh ke sini, dihitung lah kayak gravitasi apa segala macam. Terus aku kayak, peduli gue dihitung gravitasinya. Terus aku mikir, oh IPA kayak gini. Kalau IPS kayaknya pas kelapa jatuh kita jual kemana? Betul banget saya. IPS Pride bro. Tapi sebelum kamu pindah tuh sebenarnya aku udah pernah lihat kamu nyanyi Despacito di depan. Aku lihat banget kan per kelas disuruh maju kan. Terus aku ngeliat, terus aku kayak Ya karena waktu itu yang di kelas aku yang berbakat dan berani maju aku doang. Udah, intinya pertama kali ketemu gitu. Jadi kita ketemunya di SMA ya. Kamu mau dari akun kamu apa mau dari? Nggak usah dari akun aku, kan ya? pertanyaan sama-sama juga, Teng. Ya udah. Tadi aku lihat di akun aku, dia nanya, Bang, tips suara tinggi. Sama, aku juga ini Kak, concealer yang nggak nge-crack. Dari Dumpiadis, Karin pertama kali suka Iki kapan? Nggak mau jelasin apa gimana? Kok sudah di-scroll lagi? Kan kamu duluan yang suka aku kan? Dulu. Kebalikannya juga dong. Kamu juga kapan pertama kali suka aku? Kalau aku pertama kali tertarik ya, saya nggak usah tinggi hati kayak gitu. Iya. Aku tertarik gara-gara suaranya dia. Terus dia pintar ngaji juga. Terus dia tinggi, kacamataan. Kayaknya bukannya tinggi dan kacamataan itu bukan termasuk bukan tipe sih, kamu bener. ya? Guys, jadi by the way ini ada fun fact, Karin itu punya notes yang isinya tuh kayak tipe-tipe cowok dia. Dan tinggi iya, kacamataan enggak. gue cuma masuk di tinggi doang. Benar, tinggi doang. Sisanya nggak ada yang masuk, itu dari 20-an poin mungkin. Sebenarnya ada satu hal yang paling nggak masuk adalah aku nggak mau sama anak band.
Tapi beda ya, kayak aku waktu itu tertarik sama suaranya doang. Dia belum jadi kayak anak band yang... Oh, belum jadi anak band kan? Terus kalau misalnya suara aku bagus, terus aku masuk paduan suara, kamu suka sama aku nggak? Ya bisa. Kenapa? Sabar dulu. Kenapa emang kamu waktu itu nggak termasuk tuh anak band? Kenapa? Playboy, capnya. And you are. Ya pokoknya kalau pertama kali aku juga udah lupa guys. Cuma ya mungkin karena aku suka dia suaranya doang. Kasih tau aja, gak usah ditantang. Udah beneran itu doang. Terus kita kayak semakin sering chatan, kayak berteman. Terus jadinya kayak suka deh. Tertarik, belum suka. Yeah. Belum jatuh hati, cuma tertarik doang. Karin tuh awalnya tuh gue nggak tertarik sama dia. Sorry kalau aku nggak menarik. Bukan nggak menarik, nggak tertarik. Beda dong. Sampai bahkan dulu tuh gue deketin beberapa cewek. Maksudnya dalam waktu yang beda ya. Beda kan? Beda dong. Ada yang di luar sekolah, ada yang dalam sekolah. Nah, terus kayak, aduh emang parah banget sih. Yang dibilang Karin tadi bener. Apa? Gak apa-apa nggak sih kalau aku mau playboy itu nggak apa-apa nggak sih? Pada masanya. Pada masanya ya. Kayak deketin dia, dapet. Tapi pas udah dapet, gue bingung mau ngapain. Bosan, cowok playboy core. Pindah lagi ke C. Dapet lagi. Bosan. Setiap cewek yang gue deketin itu, gue curhat ke Karin. Curhatnya ke dia nih. Kita tuh emang dulu sahabatan guys, swear. Sumpah, satu yang gue notice adalah beliau ini nggak pernah hilang. Gue ngobrol nyambung, bercanda nyambung, nyambung, selama-lama nyambung terus. Jijik nggak sih sayang barusan kayak gitu? Lumayan. Bisa di-tag aja nggak nanti itu? Iya, Iki tuh nggak ada intensi deketin aku gitu loh, dan aku juga nggak ada. Jadi kalau ditanya awal mulanya, kita tuh agak nyaru gitu loh guys, karena kita tuh friends to lovers. Kapan tunangan Niki? Ntar Bentar dulu. Kok bisa banget? Kita yang chill-chill dulu aja kali ya. Ceritain pas first date, kamu masih inget nggak? First date yang legit kita berdua. Menurut aku ini lucu soalnya. Ini di mana ya? Kemang ya? Iya. Kamu latar belakang kenapa kita bisa pergi berdua, inget nggak? Enggak. Jadi kita mau pergi berempat sama teman-teman aku. Sahabat aku berempat pengen nonton film di Campville. Kita udah, oke setuju ya pulang sekolah gini. Aku nggak tahu ini tuh suatu rencana atau enggak. Tiba-tiba di hari H, teman kita dua batal. Janggal sih itu. Rada janggal, kayak bareng-barengan gitu. Tandain lu berdua nih. Berarti Tapi makasih ya. gitu. Tapi makasih ya. Kalau nggak ada kalian, pasti kita nggak jadi kayak gini. First impression satu sama lain. First impression gue ke Karin jutek. Mukanya tuh, karena struktur muka kamu tuh kalau diem, coba kasih muka diem kamu. Kayak orang mau bunuh orang. Itu lu diliatin sama Karin ngeri. Aku sih takut dulu diliatin. Sekarang gue takut. Kamu lihat aku keren, nggak apa-apa. Kayak alay deh sayang. Sayang. Bener-bener aja deh. Aku nggak expect ada orang nyanyi Despacito. Ada orang gila. Oh, dari lagu yang dia pilih, alay. Waktu itu lagi hits gila. Ya cuma alay. Sudah mereka beda Despacito. Itu aja sih first impressionnya. Nggak ada yang bagus ya kita. Nggak yang kayak, keren banget, cantik gitu. Udah berapa lama pacaran? 8 tahun. 8. Ih banyak banget sayang yang nanya, kok sampai pusing. Makanya. Apa yang bikin kalian ngerasa cocok satu sama lain? Kalau menurut gue pribadi, karena ngobrolnya nyambung. Dulu kalau misalnya gue deketin cewek tuh gue harus nyari topik. Terus kayak pas sama Karin, nggak nyari topik. Jadi kayak, Silin kamu tadi nggak makan silin? Lagi jawab nih sayang. Hobinya juga ternyata nggak jauh beda. Iya. Hobi nyanyi, hobi musik, hobi nari. Enggak, Kamu. Pertama kali ngobrol gimana kak? Pas satu kelas itu ada satu wanita bermain gitar di belakang kelas. Itu lagi jam kosong apa mau istirahat apa nunggu guru datang gitu. Kuncinya salah, kebingungan kuncinya. Main lagu Just a Friend to You yang Why You Gotta Hurt Me Like That. Kuping gue merasa janggal. Aduh chordnya salah-salah nih. Gue kasih tau chordnya. Nggak modus. Gue pengen ngasih tau aja. Dari situlah kita ngobrol. Kamu main gitar juga? Udah. Kita pokoknya awal kenalan udah lah ya. Sekarang pacaran. Menurut kalian berdua, penting nggak sih jaga batasan atau interaksi sama lawan jenis misal udah punya pacar? Pertanyaannya udah mulai advance nih. Penting, tapi itu udah harus di luar kepala sih guys. Jadi kayak bukan yang kayak setuju. Di luar kepala tuh dalam artian lu ngertiin aja. Misalnya kayak kalau misalnya Karin ngelakuin ini, gue cemburu nggak ya? Atau sebaliknya, kalau gue ngelakuin ini, Karin cemburu nggak ya? Menurut aku sebenarnya simpelnya kayak jangan ngelakuin hal yang lo nggak mau dia ngelakuin kalau juga. Tapi itu juga kalau di gua sama Karin itu juga munculnya by time juga. Nggak tiba-tiba dewasa guys, tenang. Semuanya butuh proses. Nata Zahar ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hal yang dibanggain dari satu sama lain dan
hal yang nggak disukain dari satu sama lain. Yang nggak disukain dulu aja lah. Bam. Masing-masing satu aja ya. Ini ya. No hard feelings. No hard feelings. No hard feelings ya. Kamu dulu deh. Yang aku nggak suka dari Iki, kamu tuh terlalu cepat untuk naikin suara kamu gitu, kayak agak emosian kadang. Misalnya aku cuma ngomong, ya sayang gini-gini, ya aku nggak gini, ih sayang sebentar. Mungkin dia tuh niatnya nggak marah ya, niatnya nggak marah. Cuma kamu mungkin kayak terbiasa sama lingkungan yang suaranya tuh memang kencang. Sedangkan aku tuh nggak kayak gitu, aku tuh bener-bener orangnya sepelan mungkin ngomongnya. Aku tuh kalau marah nangis, bener nggak? Iya lagi, kasihan. Aku kalau marah nangis, jadi aku tuh nggak bisa marah guys. Tapi dari situ aku belajar sih Karin. Dari kamu. Maksudnya nggak hanya untuk aku ya, ke semua orang. Ya akhirnya gitu. Aku ke semua orang gara-gara kamu suka ngingetin aku kalau lagi berdebat. Kayak aku ngomongnya pelan-pelan. Suka, oh iya juga gue kekencangan nih ngomongnya. Ya benar, itu untuk kebaikan kamu juga. Dan aku juga ngerasa kamu udah better banget kok. Makasih ya. Hal yang nggak gue sukain dari Karin adalah yang pertama sampai yang ketujuh mungkin. Sayang, berlebihan. Sampai sekarang. Sayang takut. Enggak, ini biasa aja sih. Karin itu orangnya high expectation. Asik. Suka berekspektasi tinggi. Dalam segala hal. Misalnya nanti sore dia pengen banget misalnya lari di GBK. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba hujan lebat, deras, badai, tornado, puting beliung, dia bakal bete banget. Itu selalu bilang sama Karin kayak, Karin, kamu boleh berekspektasi, tapi itu kan masih di depan. Kita nggak tahu nih ke depannya ada apa nih. Semenit kemudian pun kita nggak tahu ada apa. Harus kayak ngontrol ekspektasi kamu. Kalau misalnya nggak jadi pun nggak apa-apa dan cari alternatif lain. Nyambung juga ya. Dulu aku tuh sering cekcok sama dia gara-gara itu. Aku tuh udah ngarepin ini, tapi kadang malah aku nggak ngomong. Jadi aku ngarepin, kamu ngerti, karena dulu ya masih kecil, aku tuh mikirnya kayak, ih cowok tuh harus peka gitu. Semakin dewasa aku mikir yang kayak, ya udah daripada lo capek, mending lo ngomong. Yang aku mau kayak gini-gini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini gitu. Oke. Sekarang yang dibanggain. Yang dari dibanggain, kamu dua. Banyak sih kalau dibanggain. Cie, suka ya. Banyak sih kalau gua. Kau mikir? Saking banyak ya, aku pengen kayak ngerangkum jadi satu sebenarnya. Yang gue banggain tuh banyak guys, tapi yang paling gue banggain adalah Karin tuh bisa menjadi... Sayang aku kayak mau deh. Tuh kan, saltingnya makan silit. Karin bisa menjadi rumah buat gue. Sayang. Oh, agak aneh. Nyaman untuk cerita sama dia guys, bener-bener apapun. Tapi kok kamu bangga? Itu kan kayak bukan hal yang aku lakukan. Soalnya nggak ada yang lagi bisa kayak gitu selain kamu. Soalnya dia doang. Bahkan gue kalau misalnya pulang ke rumah pun gue belum tentu gue ngerasa di rumah juga. Oh shit. Cuma maksudnya kayak gitu, sampai segitunya gitu. Itu udah ngangkup cuma sih menurut aku. Sayang, aku jadi nggak tahu mau ngomong apa. Retweet aja. Retweet. Sama aku mau nambahin satu lagi, boleh nggak dari kamu? Apa? Gue bangga yang terakhir adalah semua masalah gue entah kenapa, mau di kerjaan, mau di kehidupan, gue cerita ke Karin, bukan rata-rata, semuanya selesai. Ini kan itu kita brainstorming bareng-bareng. Iya. Nah, kamulah orang yang sama aku brainstorming dan masalahnya selesai, sayang. Bener-bener tiba-tiba cara pandang aku berubah, apa aku berubah. Apa nih? Gestur apa? Wow. Jadi kalau aku sebenarnya yang bisa aku banggain sama Iki, perkembangan, pertumbuhan, dan semua yang Iki lakuin dari awal aku ketemu sampai sekarang, itu tuh semuanya berubah menjadi orang yang lebih positif. Terus kayak semuanya kamu tuh berkembang, kamu tuh jadi orang yang berubah tapi menjadi lebih baik gitu. Berkembang. Emang gak bisa take it seriously. Iya, sorry sayang. Ayo. Aku suka salting aja tuh kayaknya. Jadi Rifki tuh berkembang. Dari pas aku kenal Iki, dia tuh udah tahu dia tuh mau jadi orang seperti apa. And you did it. Kayak semua atas kerja keras kamu. Dia tuh orangnya tipikal gini sih guys. Kalau gue mau itu, gue akan menjadi seperti itu. Gue bangga semuanya guys sama dia, sumpah. Gak cuma dalam hal karir ya, tapi development diri kamu menjadi Rifki Aftar yang sekarang tuh juga sesuatu yang aku banggakan gitu. Yay. Proud of us. Pernah putus or berantem yang besar nggak? Kalau iya, gara-gara apa? Pertanyaan pertama nggak pernah putus. Berantem besar pasti pernah. Tapi kayaknya kita berantem terbesar kita tuh tahun pertama ya, San? Banyak yang bilang 1 tahun tuh bisa jadi masa-masa yang paling indah, bisa juga jadi masa-masa yang paling berat. Ini kita sebenarnya ngomong as a newbie pacar sih, kita belum ke jenjang yang lebih serius dan lain-lain. Cuma masalah besar itu jadi pelajaran besar banget buat kita. Parah, karena itu yang nge-shape hubungan kita banget somehow ya. Tapi dari permasalahan itu, ada satu momen yang bikin aku realize bahwa oh, he's the one gitu. Kayak gue akan menjadi orang ternyesel seumur hidup kalau gue ngelepasin ini orang. Sayang, angle aku kiri. Nah, kalau masalah putus, alhamdulillah aku sama Iki sama-sama orang yang memiliki pandangan yang sama perihal putus ya. Kita tuh merasa putus tuh adalah sesuatu yang besar ya. Jadi nggak mau kayak masalah dikit, terus ya, walaupun nanti abis itu balikan. Abis itu
putus ya, bisa balikan. Kalau kayak gitu menurut kita ya, semua orang punya preferensinya masing-masing, cuma menurut kita kata putus tuh jadi nggak krusial lagi di hubungan itu gitu. Jadi apa-apa dikit jalan tengahnya putus, jalan keluarnya putus. Aku sama Iki juga menganut setiap ada masalah bukan aku versus Iki, tapi kita versus the problem gitu. Jadi kamu nggak sukanya kenapa, aku nggak sukanya kenapa, oke jalan tengahnya gimana? Itu nyambung sama gimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah. Ini juga menurut aku berubah nih dari dulu ke sekarang. Loh. Coba aku mau makan shilin aku. Misalnya dulu kita tuh tipikal yang butuh beberapa hari untuk kita dinginin pikiran kita. Karena kalau kita bahas itu takutnya kita membara gitu ya. Cuma itu bukan break ya, cuma lebih ke kayak yaudah nenangin diri dulu. Minusnya kita berdua adalah kita nggak ngomongin lagi. Jadi kita ya udah dilupain aja, nggak dibahas. Misalnya kayak masalah nih 3 hari ke depan kita diem-dieman, nah terus pas hari ketiga masalah yang 3 hari lalu itu tuh ngerasa kayak masalah biasa. Padahal waktu hari pertama terjadi itu tuh hal yang sangat luar biasa gitu. Jadi kayak udah basi gitu loh guys masalahnya. Basi, iya. Terus ya udah kayak balik lagi, hai, halo, lagi apa? Kayak gitu. Tapi mungkin hati kita sebenarnya masih ngeganjel ya. Cuma ya udah kita let go aja. Kayak, maaf ya, kemarin aku marah gini segala macam. Tapi kayak nggak dibahas, kayak cuma maaf-maaf aja. Bener. Cuma lama-kelamaan aku ngerasa kayaknya nggak baik deh buat kita. Karena jadinya suka terulang. Karena kita nggak tahu nih, misalnya Rifki yang salah, Iki tuh salah kenapa sih? Terus aku tuh nggak sukanya kenapa? Dan kebalikannya kayak gitu. Sampai akhirnya satu momen aku bilang, Iki ayo kita omongin aja. Aku bener-bener ingat, aku bikin pointer tentang apa aku nggak suka dari dia. Aku udah kayak, oke sayang oke Iki kita bahas ya, nggak pakai sayang ya. Oke Iki kita bahas. Nggak pakai sayang nggak sih kalau kalau aku nggak suka sama kamunya karena 1, ini 2, pokoknya sampai panjang. Terus Iki bilang, oke aku paham. Sekarang aku ya panjang. Terus ya udah, oke berarti kita sama-sama nggak suka gara-gara ini. Kita bahas bener-bener sampai selesai. Udah. Maafan. Nah kalau sekarang nggak selebay pakai pointer. Dulu kan newbie. Kalau sekarang bener-bener, oke sayang gini ya. Aku cuma pengen ngomong, aku tuh nggak sukanya kamu gini. Terus ntar Iki ngomong, ya tapi gini. Sampai akhirnya tengahnya, ya udah next time. Gitu. Jadi kita juga ada jalan tengahnya next time. Kalau terjadi nih seperti ini lagi, jalan tengahnya kayak gini ya gitu. Gimana pertama kali saling kenalin ke orang tua? Kamu masih inget? Enggak. Sama. Aku nggak inget exact first time-nya kapan karena again balik lagi orang tua kita udah kenal kita karena kita main bareng-bareng sebagai teman. Dulu tuh rumah Iki tuh jadi base camp. Rumah kita ada namanya rumah Kika House. Oh ya Kika. Jadi sebelum ada kaki teman-teman. Sebelum ada teman, kita dulu ada grup kayak teman-teman yang suka nongkrong. Judulnya adalah Kika House. Ya, jadi hari ini Ki or Ka. Jadi rumah Iki yang Karin. Lucu banget. Soalnya rumah kaki. Jangan jadi kaki. 70.000 orang yang nongkrong di situ. Asik. Makasih teman-teman. Tapi kan akhirnya aku yang boleh bonceng kamu naik motor. Iya, jadi tuh dulu aku nggak boleh sama sekali naik motor kalau nggak sama ayah aku. Pokoknya aku nggak boleh dibonceng sama teman-teman aku naik motor pas SMP. Sampai pas SMA ketemu Iki, terus Iki adalah laki-laki pertama yang dibolehin sama mama aku ngebonceng aku. Tapi tetap Iki pelan-pelan ya, paling pelan ya Iki. Mama tuh lucu banget. Oh, interesting. Okay. How you guys see your future in the 5 years again? As kita atau person dulu baru baru kita ya. Kamu dulu. 5 tahun lagi berarti umur 28. 28. Posisinya yang pertama pasti gue udah nikah sama Karin. Oke, yang kedua ini amin ya. Ini semoga amin ya. Bantu aminin ya. Bantu aminin ya teman-teman. Nikah sama Karin, udah punya rumah, udah punya mobil. Tim di belakang udah semakin kuat, jadwal makin terstruktur, perekonomian, finansial udah insya Allah udah freedom, udah bebas. Amen. Udah nggak untuk kebutuhan pokok, primer, tersier, sekunder, itu udah bisa terpenuhi semua insya Allah. Masih sehat, lebih sehat. Amin, pasti, bismillah. Gue ngelihatnya sih kayak gitu ya kalau misalnya gue bareng Karin terus. Soalnya kalau bareng Karin terus tuh kayak semua hal tuh upgrade gitu sayang. Kenapa ya? Kamu tuh keren deh. Kamu juga. Udah pukul. Insya Allah juga kerjaan aku sebagai musisi udah dapat lagu hits yang banyak. Jadi manggung tuh panggung. Oke, fun. Kalau aku 5 years from now, semoga insya Allah pasti aku masih making contents for you guys di berbagai macam platform. Siapa tahu, kita nggak tahu ya 3 tahun dari sekarang ada platform baru lagi. Iya. You never know. Sekarang ada tau punya yang TikTok.
Apa? Ada Upscroll namanya kalau nggak salah. Insya Allah masih bisa bertahan di industri ini. Amin. Siapa tahu malah menjelajahi industri lain. I mean kayak tetap di unsur kreatif, cuma bidang yang lain. Gak hanya content creating, maybe. Mungkin jadi aktris, Mungkin aktor. jadi actress, bintang iklan. We never know. Bintang Tiba-tiba tamu, kita bintang kejora. bintang kecil di langit yang Yang biru. 5 years from now kalian ngeliat aku sama Iki bukan cuma di TikTok tapi di satu layar lebar yang sama. Lucu sekali. My dreams adalah untuk terus kerja sama kamu karena menurut aku kerja bersama Iki adalah kerjaan yang paling menyenangkan. Sama. Terus kayaknya pingin traveling deh bareng-bareng sama kamu, sama keluarga aku juga. Ya pokoknya healthy, wealthy. Asik. Kalau pacaran biasanya kemana Kak? Selain PIM ya? Rumah aku kalau nggak rumah Iki. Yap. Jadi 3 destinasi, rumah aku, rumah Iki, PIM. Sorry. Menarik. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget guys. Ini banyak yang nanya juga Karin ke aku soalnya. Kak pernah bosen gak sih? Pernah cemburu? Tapi kita gak pernah iri sih. Pernah iri nggak? Nggak. Never. Bosen cemburu pasti pernah. Pernah lah. Cemburu oke loh, udah pasti lah semua orang ya. Kalau bosen nih, kita ngomongin spesifiknya bosen. Bosen udah pasti. Ya main 8 tahun lu bareng, kalau nggak bosen sih bullshit juga menurut gua. Tapi entah kenapa kalau gua sama Karin itu bosennya tuh ketika kita bosen nih atau apa, kita tanpa dibilang secara langsung kayak aku bosen deh sama kamu atau dia juga bilang kayak gitu, Ki aku bosen sama kamu. Enggak, tapi kita malah kayak Ki kesini yuk, cobain makanan ini yuk, cobain main ini yuk, apa-apa. Jadi kayak kita cari udah kali. That's right. Iya, jadi kayak bosen pasti soalnya kayak lu kalau di pikiran bodoh aku sekarang ya kayak nikah kan seumur hidup. Ya itu emang itulah hidup. Benar. Pasti bosen. Menurut aku soalnya gini, nggak fair kalau misalnya kamu bosan sama seseorang, kamu nggak ngomong sama dia, terus kamu ninggalin dia. Oh iya, kayak, woi, namanya hubungan tuh 2 orang, 2 belah pihak, nggak bisa memutuskan sesuatu hanya karena kehendak kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ngomong, ya udah kamu yang make a way. Yeah. Kayak bosannya kenapa nih? Kenapa pertama? Kayaknya gitu-gitu aja hubungannya, kayak ketemu, makan, pulang. Ya udah, kalian cari aktivitas lain, banyak kok yang bisa kalian lakuin supaya kesannya nggak bosen. We do agree kalau bosen itu sebenarnya bukan alasan yang realistis untuk putus ya. Walaupun bisa, sebenarnya kayak gue bosan, gue udah nggak cocok, itu bisa. Cuma ya lo inget pertama kali, the first reason kenapa kalian bareng. Iya. Gitu loh. Menurut aku ini lucu pertanyaan. Apa? Aku nggak tahu ada yang nanya apa enggak. Ada sih yang nanya, Kak, ditembaknya gimana? Ditembak. Oh. Fun fact, Iki nggak pernah nembak aku, kita nggak pernah jadian secara official. Terus follow up question, terus nentuin tanggal anniversary-nya gimana? Suka-suka kita. Jujur janjian guys. Kayaknya kita udah dekat dari bulan ini deh. Ya udah yuk, setahunnya berarti di bulan Januari tanggal 18 sampai 21 ya? 18-20. 20. Jadi gini, ngerayain 18, tapi kalau nggak bisa ya 20 lah mentok. Tapi menurut aku emang sebenarnya cara ini nggak bisa dilakukan sama semua orang ya. Iya, karena benar. Kita tuh bisa ngelakuin ini karena kita sama-sama mau dan sama-sama komit dan sama-sama bisa menjaga perasaan satu sama lain. Karena banyak juga orang yang berlindung dari kalimat gue nggak ditembak. Jadi kayak misalnya nih, kita dekat, beberapa orang udah ngeliat nih kita dekat, tapi kamu tuh belum nyatain perasaan kamu ke aku. Aku bisa main sama cowok lain yang kayak, lo sama Iki, ya dia nembak gue, dia bukan siapa-siapa gue. Memang seperti ini tuh nggak works di semua orang ya. Cuma alhamdulillah kita works aja ya. Works. Gitu. Yuk, terakhir aja ya. Ih, seru padahal. Kita bikin part 2 kali ya. Ntar bikin part 2 ya. Apa yang bikin kalian berubah setelah pacaran? Oh, itu boleh deh. Oke, ada yang nanya nih dari Suciptrono. Nggak ada yang nanya, beneran deh. Ini lucu banget deh. Banyak banget pertanyaan yang lucu ternyata. Kak, spill rambutnya kayak Ki. Kenapa tawa? Pokoknya ada yang nanya, aku sempat baca, nanti aku cariin. Intinya gini, setelah kalian pacaran, apa yang bikin berubah satu sama lain? Maksudnya apa yang berubah dari diri kalian setelah kalian pacaran? Berarti masing-masing aja ya? Masing-masing. Dari kamu dulu. Banyak banget sayang. Setelah gue sama Karin, gue jadi ada barrier gue untuk melakukan sesuatu. Jadi aku pengen ketawa ya. Ini pertanyaan romantis aja deh ketawa. Ya, ayo. Lo tadi gue ketawa juga sayang. Gue usah jawab lagi nih. Kamu dulu deh. Aku ikut. Kamu dulu. Tadi udah kena penyakit ketawa ya? Coba tanya. Apa ya? Gue jadi lebih nggak tolol sih kalau. Sumpah gue kalau nggak ada kalian, gue nggak tahu gue kayak bakal melakukan hal-hal bodoh dalam hidup gue dan gue menyesali itu semua.
Tapi pas ada Karin, kayak Karin tuh kayak suka tiba-tiba ngingetin ya, bukan ngelarang, beda loh. Setuju. Karin tuh nggak pernah ngelarang orangnya, itu yang gue kayak, jadi gue mikir, nah itu gue jadi mikir. Soalnya kalau nggak ada Karin, gue mungkin nggak mikir gitu, kosong aja kepala gue. Jalanin aja udah. Ini yang paling berasa banget tuh adalah, gue tuh ternyata orangnya takut banget sama apa yang akan terjadi di depan. Jadi gue selalu mewanti-wanti, jadi gue kayak selalu berpikir-pikir yang belum tentu terjadi. Itu bisa kayak selang 10 menit ke depan, atau berapa menit ke depan, berapa hari ke depan, berapa jam ke depan. Nah tapi Karin selalu ngingetin kayak, apa sih yang bahasa Inggrisnya? Live in the present. Live in the present. Jadi kayak yaudah lu mikirin sekarang dulu aja. Lu gak perlu mikirin ke depan, toh belum tentu terjadi juga. Itu minus banget di gua. Kenapa? Karena misalnya kayak gini nih, lagi Q&A nih. Gue Rifkian dulu ya. Lagi Q&A, Rifkian dulu. Oke, lagi Q&A tapi otaknya itu kayak kemana-mana. Nanti malam gua makan apa ya? Nanti gue pulang kalau hujan, gue berarti nggak bisa mampir ke Indomaret. Wah, banyak what if-nya. Jadi gue nggak ngehargain momen yang sekarang terjadi. Banyak banget yang berubah di kepala gue tentang memandang sesuatu hal. Karena dia pintar sih anaknya. Oke, yang berubah dari aku, ini yang menurut aku paling signifikan ya. Signifikan. Percaya diri. Oh iya? Aku lebih percaya diri jauh setelah sama kamu. Karena aku tuh ngerasa kamu orangnya vokal banget dalam mengutarakan kebanggaan kamu sama aku. Gak hal-hal yang besar ya guys, bener-bener kayak small things dia tuh appreciate banget. Misalnya deh, aku tuh cuma bilang, sayang masa tadi aku nemu brush aku yang kayak kemarin hilang. Gitu, dia kayak, nice dong sayang. Hal sekecil itu dia udah bilang kayak gitu, gimana hal yang besar. Misalnya ya kalau dalam content creating kayak aku reach berapa follower, terus kayak ada konten aku yang naik atau apa-apa, dia pasti yang kayak, sayang aku bangga banget tau sama kamu, gini. Dia tuh nggak pernah takut, nggak pernah malu, nggak pernah sungkan untuk ngutarain rasa bangganya dia sama aku. Nah itu yang bikin aku jadi tambah pede. Itu yang bikin aku jadi, oh gue tuh bisa. Karina yang dulu sayang, ya Allah. Dia bilang, kamu fokus sama apa yang kamu bisa, kamu gali, kamu maksimalin potensi yang kamu punya. Ya udah, be who you are. Gitu. Jadi benar-benar itu merubah aku banget, dan jadinya aku jadi bisa ngeliat potensi di dalam diri aku gitu. Jadi aku nggak takut untuk bermimpi besar. Itu. Makasih ya sayang. Oh cantik, dari aku lihat kamu di kaca aja. Masya Allah. Ya udah, gitu aja sih. Itu aja lah ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku, kapan mau nikahin aku?